Salam Indonesia, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Senin 18 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami siapkan, diantaranya dua kelompok pemuda warga Pau-Pau dan Minasa Upa terlibat tawuran di Jalan Hertasning, Makassar, Sulawesi Selatan Minggu malam, serta luapan Sungai Muara Bangkahulu menyebabkan puluhan rumah di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu terendam banjir. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Dua kelompok pemuda warga Pau-Pau dan Minahasa Upa terlibat tawuran di Jalan Hertasning, Makassar, Sulawesi Selatan. Minggu malam, polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengejar belasan pemuda yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut. Hasilnya, belasan pemuda di mana rata-rata masih pelajar ini langsung diamankan dan digiring ke Mapolsek Rapocini. Aparat kepolisian Patmor Polsek Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan ini mengejar puluhan pemuda Jalan Hertasning, Makassar Minggu malam tadi. Puluhan pemuda tersebut dikejar lantaran terlibat tawuran. Dalam penyisiran tersebut, polisi bahkan melepaskan tembakan. Sejumlah pemuda yang bersembunyi di semak-semak dan pemukiman warga akhirnya berhasil diamankan. Sebelumnya dua kelompok pemuda warga Pau-Pau dan Minasa Upa terlibat tawuran di Jalan Hertasning. Mereka terlibat saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Penyebab terjadinya tawuran tersebut belum diketahui. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, belasan pemuda yang dimana rata-rata masih duduk di bangku sekolah ini berhasil diamankan aparat kepolisian yang diduga kuat ikut serta dalam aksi tawuran. Para pemuda tersebut beserta beberapa sepeda motor milik pelaku juga turut diamankan polisi yang langsung digiring ke Polsekta Rapocini, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Kita ke Manado, Sulawesi Utara, pemirsa. Polisi sektor Singkil Kota Manado menggelar razia di beberapa hotel dan penginapan yang dijadikan tempat berkumpulnya pasangan tidak resmi. Alhasil puluhan pasangan tidak resmi berhasil diamankan yang sebagian besar masih berusia belasan tahun. Beginilah suasana di salah satu hotel melati yang berada di Kecamatan Singkil, Kota Manado, di mana polisi dari Polsek Singkil melakukan razia di kamar-kamar hotel. Satu persatu kamar yang ada penghuninya diperiksa. Di dalam kamar, polisi melakukan pemeriksaan kartu tanda pengenal dan pengecekan sejumlah barang yang dicurigai ada narkoba dan senjata tajam. Dari pemeriksaan di dalam kamar hotel ini, polisi berhasil mengamankan 6 pasangan yang bukan suami istri, serta 3 ABG gadis yang sedang miras di dalam kamar. Saat akan diamankan, ada salah satu perempuan mencoba merampas kamera milik kontributor Trans 7 yang saat itu akan mengambil gambar. Beruntung anggota polisi berhasil menghalaunya dan langsung mengamankannya untuk didata. Babi mana? Sudah jauh. Selesai melakukan pemeriksaan di kamar-kamar hotel, anggota polisi Polsek Singkil langsung menuju beberapa tempat kos dan penginapan. Di tempat kos dan penginapan ini, polisi juga berhasil mengamankan beberapa pasangan muda-mudi yang bukan suami istri sedang menginap, karena tak berhasil menunjukkan dokumen resmi. Pasangan ini kemudian langsung digelandang ke Mapolsek Singkil. Selanjutnya bagaimana, Pak? Tujuan operasi untuk penyakit masyarakat yaitu gangguan Kamtibmas. Kami di sini dari pihak Polsek Singkil mengecek identitas, narkoba untuk pasangan di luar nikah, terutama senjata tajam
yang indikasi bisa meresahkan warga. Razia ini rencananya akan terus dilakukan di seluruh wilayah hukum Polsek Singkil untuk meminimalisir pelanggaran hukum yang ada. Seluruh pasangan bukan resmi ini dibawa ke Mapolsek Singkil untuk didata serta dibuatkan surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Dari Kota Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, suasana haru warnai pemakaman Tirsa Tulong, salah satu anak yang menjadi korban terseret arus sungai Ranowangko, Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara satu anak lainnya yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan Minggu pagi di pesisir pantai Tanawangko atau 200 meter dari lokasi kejadian. Isak tangis keluarga Tirsa Tulong, salah satu anak dari 3 korban yang hanyut terseret arus sungai Ranowangko, mewarnai suasana ibadah pemakaman yang dilaksanakan di rumah duka yang terletak di desa Ranowangko, Jagalima, Minahasa, Sulawesi Utara, Minggu sore. Ayah dan ibu korban tak kuasa menahan tangis sambil memeluk jasad Tirsa, anak mereka, yang terbujur kaku dalam peti jenazah. Usai ibadah, jenazah kemudian diletakkan di halaman rumah untuk memberikan penghormatan terakhir dengan meletakkan karangan bunga di atas peti jenazah. Selanjutnya, jenazah Tirsa dibawa ke lahan pekuburan dengan kereta jenazah diiringi tarian adat Minahasa, Kabasaran atau Cakalele dan keluarga serta kerabat. Tirsa Tulong, 7 tahun, merupakan anak pasangan Franky Tulong dan Foni Rengkung. Tirsa adalah salah satu korban dari 5 anak yang terseret arus sungai Ranowangko Jumat lalu saat mandi di muara sungai tersebut. Dalam insiden tersebut, 2 anak berhasil selamat. Kalau yang terjadi saat ini mungkin kami hanya bisa menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada lagi, terutama kepada para orang tua dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka supaya diajarkan mungkin untuk menghindari mandi-mandi di pinggiran sungai atau mungkin di pantai, apalagi yang kita ketahui kondisi atau kontur dari pantai. Sementara Cantika Pomantau, korban tewas lainnya, rencananya akan dimakamkan Senin sore untuk menunggu ayahnya dari Nabire, Papua. Selain itu, satu anak bernama Putri Welan yang sempat dinyatakan hilang ditemukan tewas 200 meter dari lokasi kejadian. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Ya, pemirsa, dari Minahasa kita ke Sumatera Selatan. Berkas tersangka kasus dugaan korupsi mantan Direktur Rumah Sakit Daerah Besema Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Edi Kennedy, mulai dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam kasus ini, Edi diduga terlibat korupsi proyek jasa kebersihan atau cleaning service rumah sakit senilai 1,9 miliar rupiah. Mantan Direktur Rumah Sakit Besema Kota Pagar Alam Dr. Edi Kennedy beserta berkas dan barang bukti kasus korupsi jasa kebersihan RSD Besema tahun 2012 ini diserahkan pihak Pitkor Polres Pagar Alam kepada Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam. Pihak kepolisian menyerahkan beberapa dokumen serta barang bukti uang tunai terkait kasus korupsi dana jasa kebersihan senilai 1,9 miliar rupiah. Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri mengingat proses penyidikan telah selesai dan sudah memenuhi persyaratan dan dinyatakan P21. Kennedy saat itu menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Daerah Besema Kota Pagar Alam. Ini terkait kasus korupsi apa, Pak? Pengadaan cleaning service dengan kerugian sekitar 480 juta. Dan nanti pembuktian di pengadilan lah. Nah, tersangka merasa mereka tidak berbuat, tapi kan itu kan menurut undang-undang korupsi, walaupun kita ada perbuatan hukum menguntungkan orang lain, tetap dia bertanggung jawab. Bahwa jaksa juga sudah meneliti berkas perkara tersebut, bahwa beranggapan perkara itu sudah lengkap dan bisa layak dilimpahkan pengadilan. Nah, jadi untuk benar atau tidaknya nanti kita buktikan di persidangan. Usai dilakukan pemeriksaan berkas-berkas serta barang bukti yang diterima Kejaksaan dari pihak kepolisian. Selanjutnya tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan kelas 2B Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Jamil Hasan melaporkan. Pasca kericuhan di MK, wibawa MK kini telur di ujung tanduk. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.